Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Fatima Azhara, NIM J0141818258. Dalam hal ini, saya akan mensimulasikan bagaimana prosedur pemberian DHE kepada anak. Adapun saya berada di bawah bimbingan Dr. Gigi Hendrastuti Handayani MKes. Nah, adapun DHE merupakan suatu proses belajar yang ditujukan kepada individu atau sekelompok masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan gigi yang setinggi-tingginya, atau merupakan suatu metode yang digunakan untuk ditujukan kepada seseorang untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu mengenai topik yang akan diberikan. Nah, adapun prosedur DHE yaitu yang pertama, kita sebagai operator wajib melakukan hand rub terlebih dahulu sebelum menggunakan APD atau alat pelindung diri berupa masker dan handscoon. Kemudian kita instruksikan pasien untuk berkumur. Lalu kita lakukan pengecekan kebersihan rongga mulut pasien, kita cek. Kemudian setelah itu kita dapat melakukan kontrol plak. Nah, adapun untuk prosedur kontrol plak ini kita lakukan dengan bantuan bahan disclosing solution dengan menggunakan cotton pellet. Kemudian kita letakkan pada permukaan gigi gerigi pasien. Lalu setelah itu kita tunggu sampai beberapa menit, lalu kita lakukan pemeriksaan OHIS. Nah, sebelum dilakukan pemeriksaan OHIS, kita perlihatkan dulu kepada pasien dengan menggunakan cermin. Kita perlihatkan kepada pasien bahwa bercak-bercak merah dari hasil pemberian disclosing solution itu merupakan tanda bahwa pasien memiliki banyak debris. OHIS atau Oral Hygiene Index Simplified merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur daerah permukaan dari gigi yang tertutupi oleh debris dan juga kalkulus. Adapun untuk hasil OHIS ini diperoleh dari penjumlahan debris index dan juga kalkulus index, kemudian dibagi dengan gigi yang dilakukan pemeriksaan. Jadi adapun gigi yang dilakukan pemeriksaan pada pengukuran OHIS ini yaitu digunakan gigi 16, 11, 26, 46, 31 dan juga 36. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu melakukan pengukuran debris dulu. Jadi untuk pengukuran debris ini kita lakukan dengan menggunakan bantuan sonde yang diletakkan pada permukaan gigi. Adapun untuk kriteria penilaian debris index ini yaitu 0, di mana tidak ada debris pada permukaan gigi. Nah, untuk nilai 1 yaitu debris menutupi kurang dari sepertiga permukaan gigi atau terdapat stain dan menutupi permukaan gigi. Dan nilai 2 yaitu di mana debris menutupi lebih dari sepertiga permukaan gigi namun tidak mencapai lebih dari 2/3. Dan untuk nilai 3 di mana debris menutupi lebih dari 2/3 permukaan gigi. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan debris index, selanjutnya kita dapat melakukan pengukuran kalkulus index. Nah, adapun untuk kriteria penilaian kalkulus index ini yaitu nilai 0 tidak ada kalkulus, nilai 1 di mana terdapat kalkulus supragingiva dan menutupi mahkota gigi kurang dari sepertiga permukaan gigi, dan nilai 2 di mana terdapat kalkulus supragingival namun melebihi atau menutupi lebih dari sepertiga mahkota gigi namun kurang dari 2/3 dari permukaan gigi. Dan untuk nilai 3 di mana terdapat kalkulus supragingival dan menutupi lebih dari 2/3 permukaan gigi atau terdapat kalkulus yang melingkar di subgingiva. Nah, setelah kita lakukan pengukuran debris index dan kalkulus index, nanti hasilnya kita jumlahkan, lalu kita bagi sesuai dengan jumlah gigi yang kita lakukan pemeriksaan. Nah, adapun untuk kriteria skor OHIS di mana dibagi dalam 3 kategori yaitu baik, sedang, dan buruk. Dan adapun untuk kategori baik di mana nilai OHIS yaitu 0,0 hingga 1,2, dan kategori sedang di mana nilai OHIS-nya 1,3 hingga 3,0. Untuk kategori buruk di mana nilai OHIS-nya yaitu 3,0 hingga 6,0. Halo. Hai. Kenalan dulu. Siapa namanya? Labin. Saya Dr. Nono. SD. Kelas 3 SD. Di mana ke sekolah? Kote nih. Di SD Kote nih. Nah, umur berapa Miki?
9 tahun. 9 tahun. Sagil anak keberapa? Pertama. Anak pertama? Ada adiknya Sagil? Ada. Sagil ini sudah makan tadi pagi? Sudah. Sudah? Oh, sikat gigi ya? Sudah. Sudah juga sikat gigi? Ya? Pas kapan dia sikat gigi? Pas mandi. Pas mandi tadi pagi. Berapa kali memang Sabil sikat gigi dalam sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Bisa dokter lihat giginya Sabil? Bisa. Dokter lihat dulu nak. Kumur dulu Sabil. Dokter lihat dulu nak giginya Sabil. Sabil sudah sikat gigi tadi pagi? Sudah. Sudah? Yakin bersih caranya sikat gigi Sabil? Iya. Kalau begitu ini ada cairan, toh? Ada cairan. Nanti dokter ini kasih ke giginya Sabil, biar Sabil tahu kalau caranya membersihkan, caranya Sabil sikat gigi itu sudah benar atau tidak, sudah bersih atau tidak. Bisa? Bisa. Ini dokter nanti kasih di giginya Sabil lah. Jadi dokter oles-oles saja di giginya Sabil. Nanti kalau misalnya ini sudah dikasih ini kok ke giginya Sabil, baru kalau banyak merah-merah, itu berarti cara sikat giginya Sabil kurang bersih. Tapi kalau misalnya sedikit ini merah-merah di dalam giginya Sabil, berarti cara sikat giginya Sabil sudah benar. Oke? Terima kasih nak. Boleh cok. Tunggu dulu sampai berapa menit. Nah, lalu kita lihat. Coba kita cermin sekarang. Banyak tidak merah-merah? Mungkin coba begini. Senyum kasih lihat nih. Banyak tidak merah-merah? Banyak merah-merah? Nah, banyak tuh merah-merah tuh. Nah, itu berarti cara sikat giginya Sabil kurang benar. Tidak benar selama ini cara sikat giginya Sabil kurang bersih. Jadi, sekarang dokter mau kasih lihat cara sikat gigi yang benar dan baik untuk Sabil. Coba deh yang sebelumnya itu, coba deh yang Sabil kasih lihat dokter bagaimana cara sikat giginya Sabil. Coba deh peragakan bagaimana cara sikat gigi. Begitu. Begitu kan, terus kalau di dalam juga ini. Jadi tadi sudah kasih lihat dokter cara sikat giginya Sabil. Sekarang dokter mau ajar Sabil bagaimana cara sikat gigi yang benar. Nah, pertama sebelum kita sikat gigi kita harus kumur. Nah, harus dikumur-kumur biar itu gerombol lupa tidak kering pada saat disikat, basah jadi enak pada saat kita sikat gigi. Terus berapa banyak biasanya odol kita pakai? Sampai penuh sikat gigi tak? Nah, kalau anak-anak ini odolnya sebesar biji jagung, tau deh kayak biji jagung tuh.
Pernah Ji kulit jagung? Sebesar itu Ji kita pakai, terus kita simpan di atas sikat gigi kita. Terus nanti kita bisa basahi, toh? Kita basahi sedikit, terus kita sikat nih gigi kita. Nah, adapun untuk caranya, yang di depan itu kita sikat atas, bawah, toh? Atas, bawah, terus yang di samping kiri kanannya kita sikat dengan cara bulat, toh? Samping kanan lagi bulat, toh? Setelah itu kita pindah ke bagian di dalam. Nah, di bagian dalamnya ini caranya disikat dengan cara maju mundur, toh? Yang di bagian kanan lagi kita sikat dengan cara maju mundur. Nah, sudah itu untuk di bagian depan kita bersihkan dengan cara ungkit, toh? Diungkit, terus pindah lagi di bagian bawah. Bagaimana caranya? Maju mundur. Begitu juga di bagian kanan dengan cara maju mundur. Nah, untuk yang di bagian depan terus yang di bawah kita bersihkan dengan cara diungkit, toh? Gitu. Terus setelah kita sikat gigi kita jangan lupa buat bersihkan juga lidahnya. Bagaimana caranya dibersihkan lidah, Kak? Dengan cara kita sikat, kita sikat tapi jangan keras, karena kalau misalnya kita keras cara tak sikat bakalan sakit gitu nanti lidah, kalau ludah bakalan luka atau biasa kita tahu sariawan. Nah, bakalan luka seperti itu nanti lidah kalau keras cara tak sikat. Jadi pelan-pelan saja, toh? Asal kita sikat, toh bersihkan lidah tak. Terus itu udah dibersihkan, baru kita kumur. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana tadi cara sikat giginya? Untuk yang depan, bagaimana? Atas, bawah. Terus di bagian kanan, bulat. Bagian kiri lagi bulat. Nah, kita pindah ke bagian dalam. Nah, bagian dalam kita bersihkan dulu bagian atas, toh? Bagian atas kita bersihkan dengan cara maju mundur. Bagian kiri lagi maju mundur. Terus untuk yang di depan, bagaimana caranya? Tadi ungkit, terus pindah lagi di bagian bawah, toh? Lagi apa? Maju mundur. Terus ini apa? Cungkil. Terus apa lagi? Jangan lupa dibersihkan lidahnya dibersihkan dengan cara disikat pelan saja, asal disikat. Nah, terus itu bisa diulur. Oke. Nah, Sabil tadi bagaimana berapa kali sikat gigi dalam sehari? 2 kali sehari. Nah, 2 kali sehari pas kapan itu? Pagi dan malam. Jadi Sabil tadi kan dokter sudah lihat toh kalau cara sikat giginya Sabil kurang bersih. Nah, kalau kurang bersih nanti giginya Sabil bakalan sakit. Nah, kalau bakalan sakit nanti giginya Sabil itu tandanya dia berlubang. Nah, kalau berlubang nanti giginya Sabil akan seperti ini. Dia rusak gigi Pak. Dia rusak gigi kita itu kuman dengan cara dia kasih hitam kita pertama. Dia kasih hitam terus kalau misalnya nanti lama-lama kita biarkan itu gigi tak lubang, dia nanti bakalan sakit. Pernah sakit gigi? Pernah tuh sakit gigi. Nah, itu kalau sakit gigi
Pak itu kuman itu toh kena kayak ini namanya saraf toh, itu gigi Pak ada sarafnya. Kalau misalnya itu kuman kena saraf Pak, bakalan kita rasa sakit. Terus kalau kita nggak segera pergi tambal gigi Pak, nanti kumannya bakalan sampai ke bawah masuk terus sampai ke bawah. Nah nanti kalau misalnya tidak segera ditangani, nanti gigi kita akan bengkak. Jadi kalau misalnya bengkak terus kita tidak tangani lagi, nanti bakalan om. Nah kalau bakalan ompong, nanti sambil bakalan jelek. Jadi caranya harus selalu bersihkan gigi. Nah, adapun Sabil suka makan manis? Suka. Oh? Nah, apa biasanya Sabil suka makan? Coklat, coklat untuk coklat, gula, apalagi? Gula, apalagi? Kue, yang besar. Ini semua makanan manis paling disukai tubuh. Apalagi kalau kita seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kita coba, kita misalnya makan dari malam kita sudah makan manis toh, terus nggak kita gigi, ada kuman, makanan manis ditambah dengan kuman, nanti bakalan bikin itu merupakan asam atau kacang. Tidak tahu toh, pernah gigi tak kacang? Kayak kacang asam-asam gitu. Oh pernah toh? Nah itu kalau misalnya tambahnya itu merupakan kacang, itu berarti kumannya bereaksi sama gigi. Nanti kumannya akan melengket ke gigi, terus dia bikin membuka seperti ini pada kuning, dia bikin membuka lubang, terus ujungnya dia bikin membuka sakit. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau membuka lubang, kita harus sering bersihkan gigi. Nah adapun untuk makanan yang baik buat kesehatan gigi, ada buah-buah. Nah, buah-buahan apalagi? Ada telur, ada susu, ada madu, terus ada juga ikan. Nah, ikan ini selain dia bikin pintar, dia juga bikin gigi tak kuat. Kenapa? Ada ikan itu ada kandungan kalsium. Dari kalsium itu dia bikin gigi tak kuat. Tambah lagi kita lagi bersihkan gigi, itu akan bikin gigi tak cantik. Di dalam mulut itu ada banyak
terus masuk ke dalam ketika atau ke dalam apa tadi ini seri vegetarian. Kalau bentuk makanan, kalau dibutuhkan makanan, dia isinya untuk mengubah makanan menjadi halus. Bisa lagi sambil peragakan bagaimana cara sikat gigi yang benar tuh. Coba peragakan gimana? Pertama sebelum sikat gigi harus apa? Kumur. Terus kita ambil odol, kita simpan di kita sebanyak sebesar biji jagung. Nah, terus kita basahi sedikit, terus kita gimana caranya? Di depan bagaimana? Atas, bawah, bawah. Nah, terus punya lagi ke bagian kanan kayak macam ini. Nah, pindah lagi ke bagian kiri. Terus kita pindah ke bagian dalam. Bersihkan bagaimana buat atas ke bawah. Ini caranya. Atas. Terus pindah lagi ke terus bagian depan bagaimana caranya? Terus kita tapi tidak boleh sampai banyak-banyak punya sedikit saja kumur. Biar kulitnya nanti bertambah, terus kita terlindung dari kuman. Jadi sambil berapa kali sikat gigi dalam sehari? Pas kapan? Pagi dan malam sebelum makan, malam sebelum tidur, pagi setelah makan. Berapa kali sikat gigi dalam sehari? Setelah makan, pagi setelah makan, malam dan pagi setelah jadi sambil boleh makan manis tapi tidak boleh terus harus sering makan biar kuat. Apalagi telur apalagi buah madu apalagi buah. Nah, terus makanan manis seperti apa? Ya, coklat apalagi
Kemudian kue, jadi sambil bisa makan manis tapi tidak terlalu dan ada. Terus jangan lupa kalau sudah makan manis harus minum atau berkumur. Ya itu makin gulanya nggak menempel ke gigi. Udah, makasih Sati.